Puji Tuhan, haleluya. Bapak-bapak, pria Abraham ini berkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi pada malam hari ini. Saya bersama Pak Gunawan, ada Roni. Puji Tuhan. Bersama Pak Budi dan Pak Supriyanto akan mengajak kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah diberkati sepanjang hari ini dan kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan kita juga bersekutu melalui firman Tuhan. Diberkati kita semua dan mari kita mulaikan persekutuan kita malam hari ini di dalam doa. Mari bapak-bapak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini bersama-sama kami semua menikmati persekutuan yang semua jadi oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersama-sama mau memuji, membesarkan nama Tuhan walaupun keberadaan kami dalam tempat yang berbeda. Namun Roh Allah mempersatukan kami. Berkatilah persekutuan kami Bapa dengan kehadiran-Mu, lawatan Tuhan dalam setiap rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat-saat ini kita sedang mencari satu kedamaian, satu hati yang penuh dengan kesejahteraan, menikmati pemeliharaan dan semuanya jawaban ada di dalam Tuhan. Melalui pujian ini kita akan nyanyi bersama, hanya Yesus tempat pusat damai sejahtera kita. Tuhan Yesus memberkati. Dialah sumber damai sejahtera. Manusia sedang mencari dengan berbagai upaya, jawabannya hanya di dalam Tuhan. Mari kita angkat suara bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dialah jawaban dalam setiap kebutuhan kita. Damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur ada Tuhan. Di saat kita lemah dan tak berdaya, ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan dalam setiap jiwa kita. Mari kita naikkan pujian ini, Bapak-bapak. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Amin. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Haleluya. Dialah pengharapan kita, Dialah kekuatan kita. Kita bersyukur masih ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dia pengharapan dan kekuatan kita. Mari kita naikkan. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Oh Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan diberkati oleh firman-Nya, disampaikan, diberitakan firman-Nya, disembuhkan mereka, dipulihkan mereka, dikuatkan mereka. Dengan iman mari kita katakan bersama, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi
bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Puji Tuhan, malam ini kita sampai pada seri Amsal yang ke-10, Bapak-bapak, pria Abraham. Setelah kita membaca dari Amsal sebelumnya, kita dituntun melalui firman Tuhan untuk tidak bodoh, ya. Supaya kita tidak dipermainkan dengan mudah oleh iblis. Dan sampai kita pada pasal yang ke-10 serial kita akan melihat kumpulan Amsal dari Salomo. Dan kita ingat ketika dia menjabat sebagai raja, satu hal yang penting yang sangat menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan menawarkan apa yang kau akan minta. Dan dia minta, berilah hamba hikmat dan pengertian. Ya, puji Tuhan, sehingga kita boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam dia menjalankan pemerintahan. Dan pada malam hari ini, para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dalam pasal yang ke-10 ini, bagaimana kita atau hikmat menuntun para pria, para orang tua dalam mendidik anak-anak. Karena anak-anak sukacita dari orang tua ketika dia hidup dalam bijak, ya. Dan bagaimana itu dituntun dalam pasal yang ke-10. Kemudian juga kita melihat hikmat menuntun kita dalam memupuk kekayaan. Tidak pasal yang ke-10. Menarik sekali. Kemudian pasal ini juga menuntun kita hikmat dalam berkata-kata. Bahwa apa yang kita katakan adalah memperkatakan firman. Sudah banyak dalam pelajaran firman Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, betapa kekuatan kita memperkatakan firman. Ya. Dikala kita menghadapi satu pergumulan, dikala kita menghadapi satu kondisi yang lemah, ketika mulut kita memperkatakan firman, maka kekuatan dari Allah itu menopang kita. Dalam kekurangan, ya bapak-bapak, tidak dipungkiri kita pernah mungkin dalam menghadapi seperti itu. Ya. Dan kalau kita berkeluh kesah, aduh di mana Tuhan saya tidak menolong. Aduh, maka beban itu semakin berat kita rasakan. Tetapi ketika kita memperkatakan firman, Tuhan adalah gembalaku. Maka kekuatan dari dalam ini memampukan kita untuk menikmati pemeliharaan Tuhan dengan caranya. Itulah cara Allah memelihara umatnya. Ketika kita memperkatakan firman, maka kita menghadirkan Allah di tengah-tengah hidup kita. Hikmat yang memungkinkan itu. Kemudian di pasal yang ke-10 juga, bapak-bapak para pria Abraham, kita dituntun bagaimana hikmat memimpin kita dalam bekerja. Tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga
pemimpin rumah tangga, kita tidak boleh malas ya. Firman Tuhan katakan kita harus rajin bekerja. Nah, bagaimana dalam situasi seperti ini Pak Pendeta? Hikmat menuntun kita untuk apa yang kita kerjakan. Hikmat akan memberikan kita kemampuan dalam berinovasi, berkreatif dalam situasi ini. Satu seri firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, mekar di saat sukar. Allah yang memampukan kita. Dari mana kita dapatkan? Yaitu dari hikmat. Dari mana kita dapatkan hikmat? Ya, itu yang kita akan melihat di pasal yang ke-10 ini ya Bapak-Bapak. Roma pasal yang ke-11 ayat 36 mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat ini, dari Tuhanlah. Kita kembali sekarang kepada hikmat. Dari mana kita mendapatkan hikmat? Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan permulaan hikmat. Jadi kalau kita mau mendapatkan hikmat yang menuntun kita dalam mendidik anak-anak, kalau kita mau mendapatkan hikmat yang menuntun kita dalam memupuk kekayaan, ada pelajaran besar yang kita lihat pada pasal yang ke-10, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ketika kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan, berarti kita sudah melewati satu proses. Dan berkat itu akan menuntun kita dalam satu kehidupan. Haleluya. Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Kembali firman Tuhan, hikmat adalah permulaan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan Roma yang kita baca, sumber segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu. Jadi kalau saudara dan saya, para pria Abraham mau mendapatkan hikmat, di dalam kita menuntun, mendidik anak-anak, di dalam kita memupuk kekayaan, di dalam kita berkata-kata, di dalam kita bekerja, maka kebutuhan yang utama adalah hikmat. Dari mana mendapatkan hikmat? Takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa saya hidup dalam takut akan Tuhan? Kembali, cinta akan firman. Pelajaran dalam Amsal yang ke-7 ya, kalau tidak salah ketika saya bersama Pendeta Noldi menyampaikan firman Tuhan, saya bukan pakar konsultan, saya bukan pakar bisnismen, saya bukan pakar dalam bidang kerja bapak-bapak. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan yang sumber segala sesuatu, maka firman-Nya menuntun kita untuk apa yang kita kerjakan. Karena firman Tuhan mengatakan Allah memberikan kemampuan dalam segala perkara. Segala perkara, tidak ada yang terkecuali. Apalagi perkara medis, perkara bisnis, perkara sebagai kontraktor, perkara sebagai pekerja, sebagai karyawan. Allah memberikan kemampuan kepada kita dalam segala sesuatu. Bagaimana kita untuk mendapatkan itu? Hiduplah, beradalah di dalam pihaknya Allah. Ya, Bapak-bapak. Dia yang memberikan kita kemampuan dalam segala sesuatu. Saya bukan dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit saudara. Tetapi kesaksian yang pernah saya sampaikan, ketika firman Tuhan disampaikan, Allah melawat. Selesai penyampaian firman, seorang jemaat menghampiri, Pak Pendeta terima kasih. Anak saya baru memberitahu bahwa dia sembuh. Haleluya. Firman Tuhan sanggup
menjangkau tanpa batas. Dimanapun keberadaan kita. Ketika kita percaya firman Tuhan, ketika kita berada di pihaknya Tuhan, mengambil sikap takut akan Tuhan, maka bagian firman Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Dia menuntun kita, dia membimbing kita, dia menyertai kita. Kuncinya apa? Dapatkan hikmat. Amin. Dapatkan hikmat. Tidak ada lagi yang mampu menjawab. Satu ayat saya ingin membaca juga di dalam pasal yang ke-10 ini. Bapak-bapak, firman Tuhan menjelaskan di dalam ayat yang ke-22 ya, yang tadi saya katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, saudara. Dan kalau kita baca lebih dalam lagi beberapa ayat dalam pasal yang ke-10 ini, firman Tuhan katakan orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya, ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Apa maknanya? Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan berarti kita luput dari kesulitan hidup. Tidak ada jaminan itu ya. Kita mungkin tetap melewati kesulitan dalam hidup ini, seperti kita alami saat ini ya. Saudara, bapak-bapak terganggu dalam pekerjaan. Karena apa? Pelanggan mungkin berkurang. Ya. Dan sebagainya kita dapat memahami, kita tidak luput dari kesukaran, saudara. Tetapi Allah mengatakan, firman Tuhan katakan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ada jaminan ketika kita ada dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Bagaimana mendapatkan benar di hadapan Tuhan? Hiduplah dalam tuntunan hikmat, yaitu firman. Puji Tuhan, Bapak-bapak. Demikian firman Tuhan yang kita dituntun pada malam hari ini, bahwa dapatkan hikmat untuk kita mempunyai pengharapan menapak hari depan. Ya. Menarik sekali, nanti bapak-bapak akan baca pasal yang ke-10 ini, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-32, Allah menuntun kita sebagai umatnya. Sungguh luar biasa dalam pasal yang ke-10 ini. Dalam berbagai bidang kita dituntun untuk mendapatkan kehidupan dalam hidup ini. Setiap orang mencari situasi seperti ini. Masih hidup tetapi sudah mati. Itu mengerikan. Punya segala sesuatu tetapi tidak bisa menikmati. Itu dikatakan mati walaupun masih hidup. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini, bapak-bapak, ketika kita mencermati pasal yang ke-10 ini, dapatkan hikmat. Sehingga kita mendapatkan kehidupan dalam hidup ini. Satu perkara yang luar biasa yang kita kejar malam hari ini, bapak-bapak, usai ibadah ini kita bisa baca kembali pasal 10 ini. Bagaimana saya mendapatkan kehidupan dalam hidup ini. Dapatkan hikmat. Hiduplah takut akan Tuhan, cintai firman Tuhan, dan belajar melakukan satu demi satu. Allah tidak tinggalkan kita sendiri. Ketika kita melakukan firman-Nya, Allah menyertai kita. Allah memampukan kita, Allah memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita semakin menikmati hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami bersama-sama para pria, pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab untuk kami hidup di dalam Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan bahwa Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Kami sangat membutuhkan kemampuan untuk kami membawa rumah tangga kami. Kami sangat membutuhkan kemampuan di dalam kami menjalankan bisnis kami. Kami sangat membutuhkan kemampuan di dalam kami melakukan aktivitas. Ternyata jawabannya ada pada malam hari ini.
kemampuan itu ada pada hikmat yang dari Tuhan. Biarlah kami belajar untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, cinta firman Tuhan, belajar untuk melakukan, sehingga hikmat itu menjadi bagian kami, dan hikmat itu menuntun kami untuk apa yang dapat kami kerjakan. Dan kami akan melihat dan mengalami Tuhan menyertai kami. Diberkatilah kami setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu, para pria yang sudah mendengarkan firman ini. Dan kami yang percaya akan firman-Mu menikmati lawatan Tuhan. Diberkati umat-Mu, segala pergumulan yang sedang dihadapi, baik dalam pekerjaan yang sangat sulit saat-saat ini, dalam dunia bisnis, apapun yang kami rasakan Tuhan, Tuhan lawatlah setiap kami. Pimpinlah setiap kami untuk kami tetap hidup dalam pihak Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kami keluar dari kesukaran karena kami ada di dalam pihak Tuhan. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ada pengharapan di dalam Dia, ada kekuatan dalam Dia, sebab Dialah sumber segalanya. Mari kita mengakhiri ibadah pria pada malam hari ini dengan sukacita kita mengatakan Allah kita, Allah El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Mari bersama El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai. Arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak-bapak, pria Abraham diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, bahkan pemeliharaan kekuatan sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus memberkati seluruh kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh kehidupan kita, rumah tangga kita, usaha dagang dan pekerjaan kita, masa depan pendidikan anak-anak kita. Diberkatilah baik secara jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman mari kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.